haji ini tidak diwajibkan menggunakan bahasa Arab, tapi dokternya pakai bahasa Arab. Kalau misalkan kita kagak hafal ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal itu saya niat haji dan saya niat ihram karena Allah Ta'ala. Sudah selesai. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau misalkan tidak hafal apa niatnya, nanti lebih bagus kita niat itu nanti bareng-bareng. Jadi masing-masing grup nanti dipimpin biar supaya apa? Biar supaya kita bisa memantapkan niat kita. Itu kalau kita niat haji. Kalau niat umroh bagaimana? Niat umroh cuma nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sama aja, cuma yang haji itu diganti dengan umroh. Yang pertama adalah ihram. Apa sih itu ihram? Ihram itu apabila kita masuk kepadanya atau ketika kita sudah niat ihram, maka larangan-larangan ihram itu berlaku. Larangan-larangan haji itu berlaku sampai kapan? Sampai tahallul. Sampai tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu memotong rambut atau mencukur rambut. Gitu. Adapun sunnah-sunnah ihram ketika kita mau ihram. Ketika kita mau ihram itu ada sunnah-sunnahnya sebelum niat. Yang pertama adalah wasl syaridi wa tamshitu sya'ril lihyati. Yang pertama buat laki-laki adalah mencukur kumis. Wa tamshitu sya'ril lihyati dan menyisir jenggot. Kalau misalkan jenggot lebat itu sunnah disisir. Dan sunnah kita mencukur sebelum niat. Kalau sudah niat, nah itu nanti kena dam. Sebelum niat. Tanful ibti mencabut bulu ketiak. Duduk sana. Sunnahnya. Jadi sunnahnya itu yang pertama adalah cukur kumis dan menyisir jenggot buat yang laki-laki. Terus yang kedua tanful ibti mencabut bulu ketiak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga qalmul adhafiri menggunting kuku laki-laki dan perempuan. Terus yang keempat halqu sya'ril anati mencukur bulu rahasia laki-laki dan perempuan. Al-ghaslu lil ihrami mandi untuk ihram. Jadi sunnah kita mandi sebelum ihram. Kayak begitu. Terus yang keenam lubsu izarin waridain jadidaini au abyadaini summa maghsulaini. Memakai sarung dan rida, sarung dan selendang. Jadidaini yang baru, abyadaini warna putih, summa maghsulaini dan sudah dicuci. Nah sekarang boleh nggak kita pakai kain ihram yang ada? Boleh, tapi sunnahnya dicuci. Yang ketujuh tatyibul badani dunar ridai. Yang ketujuh sunnahnya sebelum kita ihram itu apa? Tatyibul badani, memakai wewangian di badan. Dunar ridai, bukan di rida. Jadi sebelum kita sunnah tuh pakai mungkin deodoran atau apa itu boleh. Sebelum kita niat, tapi di badan, bukannya di mana? Di baju. Di kain ihram. Kalau misalkan di kain ihram nanti ketika kita pakai itu boleh, masih boleh. Tapi nanti ketika rida kita selendang kita yang kita pakai ini disampirkan, kita taruh lagi, terus kita pakai lagi, itu dianggap kita pakai wewangian. Kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita pakai wewangian di mana? Di badan, terus nempel wanginya gitu di ini, nggak ada masalah. Yang penting pakainya kita di badan, bukannya di rida ketika awal pakai. Kayak gitu. Begitu juga orang perempuan boleh pakai ini di badan, tapi dan dia nggak boleh boleh nggak ganti baju? Boleh. Kayak
Lubsun na'laini. Yang kedelapan adalah memakai sendal. Buat yang laki-laki. Kalau yang perempuan boleh juga pakai sendal, cuman dia harus pakai apa? Harus pakai kaos kaki. Karena apa? Karena kaki termasuk aurat. Karena ihramnya orang perempuan itu jami'u badaniha illal wajhi wa kaffain. Semua badannya kecuali telapak tangan dan muka. Makanya kalau misalkan nanti orang perempuan ihram itu nggak boleh pakai cadar atau nggak boleh pakai apa nih? Masker. Nggak boleh. Nah, gimana kalau misalkan dia nggak mau kelihatan gitu, nggak mau kelihatan misalkan mukanya? Ya dia bisa pakai apa nih? Dia bisa pakai topi terus habis gitu ditaruh apa nih? Kayak ini gitu ya. Yang penting nggak nempel di mana? Nggak nempel di muka. Itu boleh. Kalau misalkan dia nempel di muka, nah itu nggak sah. Kayak gitu. Raka'atul ihrami wa yaqra'u fihi ma suratul ikhlas. Adapun sunnah ihram yang ke-9 yaitu salat 2 rakaat ihram. Usolli raka'atul ihrami lillahi ta'ala. Usolli sunnatul ihrami lillahi ta'ala. Allahu akbar, itu cukup. Apa namanya niatnya? Usolli sunnatul ihrami lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi ketika kita sebelum niat itu yang pertama kita disuruh apa namanya? Bersih-bersih badan dulu. Setelah bersih badan kita pakai apa? Pakai pakaian ihram. Habis itu kita niat sholat sunnah ihram. Nah terus kalau misalkan kita nggak sempat sholat langsung niat boleh nggak? Boleh. Terus ketika kita niat, misalkan kita niat nih, kita udah niat haji, terus baru ingetan belum sholat sunnah, kita sholat nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah niat. Jadi sunnahnya itu sebelum kita niat. Dan nggak apa-apa karena ini sunnah. Wa yaqra'u fihima, dan membaca di setiap rakaatnya suratul ikhlas, surat al-ikhlas. Jadi setelah Fatihah baca surat al-ikhlas rakaat pertama, atau rakaat setelah itu rakaat kedua juga baca Fatihah surat al-ikhlas. Dan ada juga yang disunnahkan membaca surat apa? Yang pertama surat al-kafirun, yang kedua surat al-ikhlas. Terus kalau misalkan nggak baca surah, boleh nggak? Boleh. Yang penting dia baca Fatihah, karena Fatihah itu rukun daripada sholat, kayak gitu. Al-ashir at-talaffuzu bin niyati wa bi awwali talbiyatin sirran. Dan yang ke-10 sunnah daripada ihram itu talaffuz bin niyah, mengucapkan niat. Bi awwali talbiyatin sirran, dan diawali dengan talbiyah secara sir, pelan-pelan. Jadi ketika habis niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin, kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pelan-pelan. Nanti setelah itu baru ketika kita keluar boleh kita disunnahkan membaca talbiyah itu dengan suara keras, ya begitu, karena itu adalah syiar, ya begitu. Apalagi ketika kita sudah mau mendekati Arafah, kita disunnahkan apa? Disunnahkan mengucapkannya secara keras, ya begitu. Dan keras itu kita meninggikan suara sedikit, bukannya teriak-teriak. Kalau teriak-teriak kasihan nanti di sampingnya. Ya. Terus qaumuhun yang ke-11, qaumuhun niyati 'inda ibtida'i sir wa huwa mustaqbilul qiblah. Dan ketika berniat itu disunnahkan itu menghadap kiblat. Jadi ketika kita mau niat itu kita disunnahkan menghadap kiblat. Berarti kemarin kiblat kita kebetulan di sini. Menghadap kemana saya nggak tahu dari orang. Pokoknya menghadapnya ke Ka'bah, kayak gitu. Itu sunnah. Kalau misalkan nggak bisa ya sudah, menghadap kemana aja, kayak gitu.
Adapun rukun yang tadi rukun yang pertama, adapun rukun yang kedua al-wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Wa huwa ruknul 'azamu fil haji, dan ini adalah rukun yang paling besar di dalam haji. Jadi kalau misalkan kita nggak hadir Arafah, maka tidak sah haji kita. Fil hadis disebutkan di dalam hadis al-hajju Arafata, haji itu adalah Arafat, hadir di Arafah. Man adraka Arafata qabla ayyatlu al-fajr faqad adrakal hajj. Barang siapa yang mendapati hari Arafat sebelum terbitnya fajar di tanggal 10. Terbitnya fajar di tanggal 10. Faqad adrakal hajj. Maka dia telah mendapatkan haji. Jadi kalau misalkan ada orang hadir di Arafah sebelum fajar tanggal 10 atau hari Idul Adha, itu sah nggak? Sah haji. Misalkan dia datang nih nyampe Arafat maghrib, misalkan di tanggal 9 dia jalan nih, nyampe Arafat maghrib, atau nyampe Arafat jam 12 malam, di malam tanggal 10, bukan di malam tanggal 9, di malam tanggal 10. Sah nggak haji? Sah, walaupun dia hadir tengah malam di malam tanggal 10. Nanti ada waktu afdolnya ada. Tapi waktu jawabnya, waktu diperbolehkan itu Arafat itu mulai kapan? Mulai di tanggal 9. Mulai tanggal 9 sampai dengan fajar tanggal 10. Oke, kalau misalkan ada orang misalkan telat, dia hadir di Arafat jam 9 malam, di tanggal 10 dia masuk ke Arafat, terus dia keluar lagi dalam keadaan dia niat untuk haji, maka hajinya sah. Okay. Waqad warada, dan diriwayatkan di dalam sebuah hadis, a'dhamu dzambi man waqafa bi Arafat wa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. Dan sebesar-besarnya dosa bagi orang yang wukuf di Arafah dan dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi insya Allah terima haji kita ketika kita hadir di Arafah. Yakinlah bahwa dosa-dosa kita itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nggak berdoa, walaupun kita nggak mengucapkan doa, insya Allah doa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqtul wuqufi yadkhulu min zawali syamsi li yaumit tasi' ila al-fajri yaumil 'ashir. Waktunya wukuf kapan masuknya? Min zawali syamsi, setelah tergelincirnya matahari. Kalau bahasa kita tuh lebih gampang itu setelah zuhur, karena waktu zuhur itu tergelincirnya masuknya waktu zuhur itu ketika tergelincirnya matahari dari tengah-tengah, tergelincir sedikit, nah itu udah masuk waktu zuhur. Jadi waktunya wukuf itu kapan? Ketika tergelincirnya matahari sampai dengan apa? Sampai dengan ilal fajri yaumil 'ashir, sampai dengan fajar tanggal 10. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 10 berarti hari Idul Adha ya. Kalau kita di Indonesia biasanya hari raya kurban tuh. Jadi tanggal 10 waktu fajar. Jadi begitu fajar tanggal 10, orang azan subuh biasanya di waktunya itu, ketika selesainya itu ketika orang azan subuh, maka habis. Orang yang tidak hadir pada waktu itu, dia sudah niat dia tidak hadir pada waktu itu, dari mulai zawal sampai tergelincirnya matahari sampai dengan fajar, waktu fajar tanggal 10, maka dia tidak dikatakan hadir di Arafah, atau dia tidak dikatakan wukuf. Atau misalkan dia hadir di Arafah tapi bukan di Arafahnya, di pinggiran Arafah, karena di Arafah itu nanti ada batas-batasnya. Ada biasanya itu ada pelang gede, ada tulisannya, kalau bahasa Inggrisnya itu start Arafah atau end Arafah.
Karena batas-batas Arafah itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi kalau misalkan ada orang yang wukuf di luar daripada batasan tersebut, maka wukufnya tidak sah. Apabila wukufnya tidak sah, maka hajinya juga tidak sah. Makanya nanti kita usahakan kita ada di dalam, walaupun enggak setiap sepanjang waktu. Di dalam Arafah walaupun enggak sepanjang waktu, walaupun cuma hanya sebentar, walaupun cuma hanya lewat, walaupun dia dalam keadaan tidur, itu sah. Ya gitu.